Bonjour, selamat datang di Saatnya Bahasa Prancis, sebuah siaran pembelajaran bahasa Prancis dan budaya Frankofon bersama saya, Elga Ahmad. Hey, selamat datang di episode 3. Kali ini kita akan bahas tentang budaya. Untuk mengawali, saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Murwan. Mas Murwan mungkin ya. Apakah kalau kita menyebutkan angka dalam bahasa Prancis standar dapat juga dimengerti oleh orang-orang di Swiss? Oke, ya ini pertanyaan masih berkaitan dengan siaran saya di episode sebelumnya ya, tentang penyebutan angka yang sedikit berbeda dengan dalam yang digunakan dalam bahasa Prancis standar di Prancis ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Murwan. Untuk menjawab ya tentu saja ya, dan itu masih bisa diterima dalam konteks komunikasi sehari-hari. Artinya walaupun kita menyebutkan angka dalam bahasa Prancis standar, misalnya untuk 70 dengan 70 bukan 70 misalnya, orang sini masih bisa memahami itu, dan ya mungkin ya, dan pastinya orang sini akan tahu bahwa kita bukan orang Swiss gitu ya. Ya, pengalaman pribadi sih di awal memang pasti agak kesulitan ya, karena nggak biasa kita menggunakan angka-angka yang sedikit berbeda dengan sistem di Prancis ya. Jadi waktu itu ya saya awal-awal kesini juga ke Jenewa, Swiss, perlu membuka rekening di bank ya. Jadi ketika mengkomunikasikan angka itu agak kesulitan, terutama dalam pemahaman ya. Sebetulnya saya sudah mengantisipasi, artinya dengan mempelajari sedikit banyak tentang angka-angka itu gitu ya. Walaupun saya belum secara refleks, belum secara otomatis ketika melihat angka 70 dengan 70 atau 80 dengan 80 atau 80 gitu. Ya, memang terus terang agak kesulitan di awal ketika belum terbiasa. Jadi perlu pembiasaan ya gitu. Dan sebetulnya di Jenewa atau di Canton de Genève ini masih ada interferensi linguistik dari wilayah Prancis ya. Jadi faktanya bahwa angka 80 itu masih tetap disebutkan sebagai 80. Berbeda dengan orang-orang di Canton de Vaud, VAUD, di mana mereka bilang 80 untuk angka 80. Seperti halnya Mas Morman, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada usulan topik supaya bisa dibahas di episode berikutnya, dapat disampaikan langsung di www.elga-ahmad.com, menu podcast. Oke, musim panas itu identik dengan acara-acara yang festif ya, yang layaknya musim panas di negara 4 musim lainnya mungkin ya. Jadi orang-orang itu di sini cenderung bikin acara kumpul-kumpul di luar, outdoor, sama teman-teman, sama keluarga, misalnya untuk acara konser musik, atau di sini di Jenewa ada nonton film open air ya. Jadi di taman itu gratis, atau di dekat danau ada juga yang berbayar, tapi itu konsepnya di luar, jadi kayak layar tancap gitu ya. Terus ya ada juga konser pagi hari jam 6 sampai jam 7 sambil melihat matahari terbit di pinggir danau ya. Jadi acara-acara yang hiburan sifatnya dan dilakukan di luar ruangan ya. Dan juga acara makan-makan tentunya ya. Nah, jadi enaknya tuh di sini di Swiss itu punya alam yang lebih ngedukung buat bikin acara-acara seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang terus terang
menurut pengalaman saya selama tinggal di Paris dulu, yang nggak bisa dilakukan di sana, misalnya berenang di Danau Lemang di sini, di Danau Jenewa ya, atau di Sungai Rhône gitu ya. Sebetulnya di Paris itu kalau musim panas ada yang namanya Paris Plage, sebuah pantai buatan. Sebenarnya bukan pantai juga ya, tapi cuma mereka di pinggir sungai itu bikin seolah-olah pantai artifisial ya. Jadi mereka naruh pasir-pasir, terus kursi dengan payung-payung seperti di pantai. Tapi sayangnya nggak bisa nyebur di Sungai Seine. Ya itu bedanya ya. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu saya sama teman-teman habis ngadain acara barbecue di sebuah taman dekat danau di Jenewa. Asal kata barbecue itu konon katanya itu dari kata barbe et cul. Barbe, la barbe, jenggot, et cul. Pantat, sorry. Ya, jadi konon katanya orang pada mulanya sering memanggang daging hewan secara utuh, misalnya kambing atau babi guling kalau di Indonesia kali ya, kambing guling, babi guling yang kita tahu. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi pakai penusuk yang agak gede dari bagian mulut hingga pantat atau bokong binatangnya ya. Nah, mulai deh dari situ disebut barbe, yakni jenggot kambing maksudnya di sini. Artinya dan, cul pantat, barbe et cul. Ya terus terang ini nggak ilmiah sih ya. Tapi saya juga belum melakukan penelusuran secara etimologis ya untuk kata barbecue ini. Mungkin lain kali kita bisa bahas di sini ya. Yang pasti barbecue ini dalam bahasa Indonesia udah diserap katanya secara resmi dalam KBBI edisi 5, yakni sebagai barbecue. Barbecue. Kita cenderung melafalkannya seperti dalam bahasa Inggris barbecue, ya kan? Oke, nah yang akan kita bahas di sini kan semacam budayanya tadi ya. Jadi kecenderungan atau kebiasaan orang selama musim panas untuk mengadakan acara di luar, makan-makan di luar. Nah, penting juga kita tahu karena ya sebetulnya acara bakar-bakaran kayak gini juga ya bukan hal baru ya buat kita di tanah air. Biasanya kita malam tahun baru gitu, tapi malam-malam biasanya kita juga bisa ngadain bakar-bakaran kayak gini atau sama teman-teman di gunung waktu camping gitu ya. Ya sama acara memanggang bakar-bakaran gini, tapi ya agak sedikit berbeda waktunya mungkin ya. Dan pasti ada beberapa kultur yang lain ya, yang perlu kita tahu supaya tidak ada yang namanya salah paham gitu ya dalam konteks budaya. Nah, jadi yang penting di sini apa sih yang biasanya kita bawa ke acara barbecue ini? Nah ya, sebelumnya kita bisa bedakan mungkin acara barbecue ini di rumah atau di tempat seseorang. Ya pasti bukan di dalamnya ya, di dalam rumah ya, tapi di halaman biasanya, atau enggak kalau mereka punya kayak semacam balkon tapi nggak bakal ganggu tetangga. Nah biasanya kita bikin acara bakar-bakarannya di situ ya. Jadi kita bisa bedakan dua acara barbecue ya di sini di Eropa kali ya secara umum. Jadi barbecue yang diadakan di tempat seseorang dan barbecue yang diadakan di tempat umum. Nah apa yang perlu dibawa? Apa yang kita perlu bawa ketika kita sama teman-teman biasanya atau mungkin kita sendiri akan mengundang teman-teman ke tempat kita atau ke suatu tempat ya, kita akan bahas hari ini. Oke, jadi ketika barbecue diadakan di tempat seseorang, itu prinsipnya sama kayak waktu kita diundang makan di tempat seseorang, di rumah seseorang gitu ya. Jadi biasanya kita bisa bawa
sesuatu makanan atau sesuatu ya. Ya, kalau saya sih biasanya bawa dessert, bawa makanan penutup, kudapan. Ya, tapi usahakan kalau musim panas kayak gini jangan bawa coklat. Soalnya agak nggak cocok ya. Coklat itu biasanya kalau musim agak dingin itu baru enak ya. Ya, apalagi di Swiss, coklatnya luar biasa. Enak. Oke, jadi kita bisa bawa dessert. Ya tadi selain coklat ya, kalau bisa kayak ya yang agak ringan sebetulnya kalau musim panas ya, nggak terlalu berat gitu. Terus minuman anggur, wine atau du vin dalam bahasa Prancis. Dan anggur pun biasanya kita bawa yang vin blanc, yang putih ya, karena yang vin rouge itu terlalu berat ya buat musim panas gitu. Terus ya bisa bawa juga jus buah dalam kemasan gitu ya. Kita bisa beli di supermarket kayak gitu ya. Buat yang nggak minum alkohol mungkin ya bisa jus mangga, jus nanas, jus orange, jeruk ya. Jus apel juga asik. Oke, terus yang pasti bisa juga bawa sesuatu untuk juga dipanggang gitu ya. Tapi penting juga buat tanya si pengundang, artinya si tuan rumahnya, apa yang mereka udah siapkan biar kita nggak samaan gitu. Jadi kita bisa bawa variasinya. Kalau mereka menyediakan, oh ya kita sudah punya misalnya ya daging sapi, kita bisa bawa daging ayam dan sebagainya. Oke? Nah sebaliknya jangan bawa kado atau cenderamata, karena ini nggak cocok momennya. Jadi kalau bawa cenderamata atau souvenir misalnya dari kita sebagai orang Indonesia, kita mau bawa sesuatu deh kayak pajangan atau kipas yang di tangan itu. Nah itu kurang cocok kalau diadakan pada saat barbecue. Nah tapi kalau makan malam, par contre itu bagus banget gitu. Misalnya kita bawa batik waktu makan malam itu oke. Tapi untuk barbecue enggak ya. Nah yang terakhir ini ketika kita diundang untuk acara barbecue di tempat seseorang, itu kita wajib datang telat. Nah tapi nggak boleh lebih dari 10 menit. Jadi telat ini menandakan juga sopan santun. Ya, jadi artinya kita nggak, kalau kita datang on time atau bahkan kecepatan gitu ya nyampe rumahnya itu seolah-olah mungkin kita udah lapar banget gitu. Jadi makanya kita on time datangnya. Nah, jadi ketika kita diundang untuk makan malam atau makan siang atau barbecue, ini usahakan datang telat, tapi nggak boleh lebih dari 10 menit. Nah, sementara itu ketika barbecue diadakan di tempat umum, misalnya di taman, kayak kemarin itu ya, di sini di Jenewa, itu memang satu taman itu, tamannya gede, tapi ada satu sisi khusus memang di situ orang-orang buat barbekyuan gitu. Nah di sisi lainnya ada tempat yang untuk piknik aja tanpa harus bakar-bakar gitu ya. Seru banget. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kamu sama teman-teman kamu mau ngadain acara barbecue di tempat umum. Jadi yang pertama yang bisa kita bawa itu ya yang pasti bahan yang buat biasanya sih kita bawa buat diri kita sendiri. Terus kita juga bisa bawa sesuatu yang lain untuk dibagi sama teman-teman ya. Oke, waktu kemarin itu saya bawa sate ayam, udah di packing gitu, saya beli di supermarket, dan 1 krat bir. Ya jadi bisa bawa itu, bisa juga ya tadi sate ayam atau bisa juga daging-dagingan ya, bisa daging merah misalnya. Dalam hal ini daging sapi dan daging kambing, ataupun daging putih ya, daging ayam atau daging babi. Terus bisa juga bawa jagung, oke, buat dibakar pasti semuanya ya, dipanggang. Terus juga teman saya ada yang bawa courgette, apa ya bahasa Indonesianya, courgette semacam timun Jepang mungkin ya, yang sudah dimarine
dibumbui semalaman. Itu ternyata enak juga, dan menariknya tuh kemarin cuma dia yang bawa sayuran, sementara yang lainnya bawa mereka mikirnya daging gitu ya. Teman saya ini spesial, dia bawa courgette dan itu segar banget. Oke. Terus juga bisa bawa makanan ringan jenis keripik kentang kayak gitu ya. Bisa juga bawa sebotol wine. Oke, sekali lagi vin blanc ya, yang putih. Terus keju gruyère juga ya. Ternyata ada keju khusus, itu campuran dari beberapa keju gitu, yang bisa dibakar. Itu juga lumayan. Ada juga yang bawa cherry, tomat cherry maksudnya, varian cœur de pigeon. Dan ya, jadi si tomat cherry itu yang biasa kita temuin kalau lagi acara makan-makan ringan ya. Jadi kayak tomat cherry sama keju mozzarella itu ya, ditusuk tusuk gigi gitu, terus dikasih minyak zaitun, rempah-rempah sedikit. Itu juga bisa, boleh bawa itu. Bawa apa lagi ya? Bawa roti. Bawa roti atau bawa nasi. Kalau sama teman-teman orang Indonesia juga kali ya, penting nasi, atau sama teman-teman dari Asia lainnya ya. Jadi nasi juga penting. Oke, roti atau nasi. Nah, kalau sama teman-teman sih sebetulnya prinsipnya lebih santai. Jadi bisa tanya-tanya juga kita perlu bawa apa nih gitu ya. Mungkin juga bisa bawa piring dan gelas yang terbuat dari plastik atau kertas gitu ya, sebagai alat makan yang sekali buang. Tapi tetap wajib bawa sesuatu buat dimakan pastinya. Jadi jangan cuma oke, saya bawa piring kertas deh gitu, tapi nggak bawa makanan. Jadi bawa sesuatu juga penting untuk dimakan. Yang terakhir, jadi kebalikan tadi, kalau diundang di tempat seseorang itu wajib datang telat. Nah, kalau diundangnya, artinya kita mau mengadakan makan-makan di luar barbecue ini di taman, di tempat umum, itu wajib datang on time, nggak boleh telat ya, harus tepat waktu, karena itu polites, sopan santunnya begitu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Saya Elga Ahmad pamit. Sampai jumpa dan à bientôt.